Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Heroes? Mudah-mudahan kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. So, pada pertemuan part ketiga belajar tentang blogger kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat sebuah postingan di blogger tentunya. Mudah dan gampang pastinya. Kalian pasti bisa. Setelah nonton video ini, jangan lupa langsung buru-buru buat postingan yang menarik, yang bagus. Nah, karena apa? Setelah menonton The Heroes Education, saya yakin edukasi kamu akan bertambah. Amin. Nah, oke, kita lanjut lagi. Tampilan di sini saya klik postingan baru, dia akan membuat postingan baru. Nah, ini adalah tampilan daripada postingan baru. Di sini di atas ada judul, ini judul yang harus kita buat. Misalnya di sini belajar bersama Heroes, misalnya seperti itu. Di sini ada pertinjau, ketika kita klik dia akan buka pertinjauan ya, seperti itu. Nah, belajar bersama Heroes ini adalah judulnya. Gitu. Ini tampilannya karena masih pertinjau ya seperti ini. Ini kita close dulu. Sebelahnya itu ada publikasi, artinya ketika kita klik ini dia akan mempublikasikan postingannya. Lihat di sini kan kosong, ketika kita refresh, klik kanan reload atau kita menggunakan keyboard F5 atau menggunakan Ctrl+R, itu terserah kamu, yang penting di refresh. Ini muncul postingan pertama kita, belajar bersama Heroes. Kosong. Kenapa? Karena kita belum mengisikan postingan kita. Kan tadi baru menjelaskan di sini bagian ini. Di bawah di sini ada dua tampilan. Ada tampilan menulis tanpa menggunakan bahasa program atau bahasa HTML. Ada juga yang menggunakan tampilan HTML. Wah, kalau belum bisa, di sini dulu deh. Di sini dulu ya. Di sini ada yang namanya urungkan dan juga ulangi. Dan di sini ada jenis font yang akan kita gunakan sama seperti Gmail. Ya, kalau kamu buka Gmail, nonton video Gmail, kamu paham lah cara menggunakan ini. Gitu. Di sini ada juga yang namanya font size, ada terkecil, kecil, normal, sedang, besar, dan terbesar. Di sini juga ada paragraf yang bisa kita tulis, misalnya judul utama atau judul, subjudul, judul kecil, paragraf, dan normal. Tujuannya itu biar kita bisa membedakan, si pembaca itu, pembaca postingan itu dapat membedakan, oh ini tuh judul baru, oh ini tuh judulnya judul baru gitu kan, dan seterusnya. Di sini ada bold atau menebalkan teks, di sini ada italic atau memiringkan teks ya. Lalu ada underline, garis bawah, dan di sini ada coret teks yang ketika kita menulis teksnya itu akan dicoret gitu. Walaupun ada misalnya di sini tes, saya coba seperti itu lalu saya blok, lalu saya pencet, maka dia akan menjadi seperti ini. Di sini ada spasi harus kita hapus. Nah, di sini ada warna teks yang bisa kita rubah, misalnya kita rubah menjadi yellow, maka teksnya akan menjadi yellow dan tidak terlihat. Misalnya di sini kita rubah jadi blue, nah seperti ini ya. Ketika kita blok lagi, lalu kita lepas, dia akan lepas. Tapi ketika kita pencet gini, lalu pencet ini, apa yang mau kita coret gitu. Jadi kita harus tahu dulu yang mana yang mau kita rubah, yang mana yang mau kita pakai. Di sini ada yang namanya latar belakang. Latar belakangnya misalnya kuning. Nah, seperti itu. Lalu ada juga hyperlink. Ya, di sini kita bisa menambahkan, misalnya di sini teksnya adalah berikut misalnya. Kelas hero misalnya. Kelas hero http www.kelashero.com misalnya seperti itu. Lalu kita terapkan ya. Maka ketika kita klik ini dia akan langsung menuju ke kelashero.com. Sebelahnya ada sisipkan gambar. Jadi kita bisa klik upload gambar ya. Lalu kita pilih file. Di sini saya mengupload ini my family. Ketika kita klik maka dia akan muncul seperti ini ya. Di sini ada sisipkan video, seandainya kamu ingin menambahkan video bisa melalui YouTube atau langsung ke komputermu diupload. Sebelahnya ada emoji untuk menambahkan gambar-gambar lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, seperti itu di dalam sebuah postingan. Di sini ada yang rata kiri, rata kanan, center, dan juga rata kiri dan kanan. Ada rata kiri atau left-nya,
Ada rata tengah atau centernya, ada rata kanan atau right-nya, dan ada juga rata kiri kanan atau just TV. Kalau di Gmail dia nggak ada rata kiri dan kanan, dia hanya kiri, kanan, dan tengah. Kalau di postingan Blogger dia ada seperti itu. Lalu di sini sama seperti pada Gmail ya, yang ketika kita klik dia akan bergeser terus, tapi ketika kita balikan lagi ke indinnya, kuranginya, maka dia akan berkurang sampai dengan mentok ke pojok gitu. Di sini ada bullet ya, atau ketika kita buat, nah dia muncul seperti itu. Ketika kita geser lagi dia akan masuk ke dalam, ketika kita balikin lagi dia akan keluar. Lalu di sini ada daftar bernomor, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini ada kutipan teks, misalnya kita ingin mengutipkan teks gitu. Lalu di sini ada batasan postingan, jadi antara postingan 1 dan postingan 2. Di sini kita klik lagi, di sini ada pilihan beberapa tata letak ke kiri kanan, terus ada juga kiri kanan, lalu ada input tools dan seterusnya. Di sini ada label ya. Di sini ada label, kita bisa menambahkan label itu, misalnya di sini adalah oke misalnya. Di sini setelah oke kita lepas, dia akan labelnya oke, lalu publikasikan pada tanggal 24 bulan 4 ya, 2021. Nah, terus ini permalingnya, nah ini adalah link yang dimaksudkan ketika kita mencari postingan yang kita ini, tapi kita nggak perlu lihat inilah, biarin saja. Lokasinya bisa kita buat, kalau kamu mau menambahkan lokasi, opsinya silahkan jangan izinkan tampilan yang telah ada, atau jangan izinkan sembunyikan, udah biarin aja, izinkan aja, udah cukup sampai di situ. Nah, ini adalah perkenalan dari postingan ya. Jadi ketika kita klik set perbarui, lalu kita buka di sini, ini kan kosong, kita refresh, muncul. Betapa mudahnya dan gampang bukan? Ini adalah labelnya, ini adalah postingannya, ini adalah hyperlinknya. Nah, gimana? Mudah bukan? Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Karena sekarang sudah azan maghrib, saya tutup pertemuan untuk part ketiga kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya besok. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya ucapkan selamat berbuka untuk kamu yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.